ada suami yang kena kasus, ibu apa namanya kakak yang kena kasus. Bagaimana sih Bu menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi? Mungkin jalan hidup saya seperti ini ya nggak apa-apa. Kadang bosan, kadang jenuh, kadang senang, sedih, capek, ya campur aduk lah. Dinastinya itu sangat kuat. Ibu menanggapi dinasti politik itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, para konco dan guys. Kembali lagi Mas Ferdi Setiawan, Mas Blangkon hadir di hadapan Anda, dan kali ini saya berada di kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Kita akan berbincang dengan seorang pemimpin Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Beliau sebentar lagi akan pensiun. Kita ingin belajar inspirasi beliau dalam memimpin Kota Tangerang Selatan dan apa sebenarnya langkah ke depan setelah beliau pensiun. Tentunya tetap di The Blangkon TV. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV. Blak-blakano kontroversi. Nah, para konco, para sedulur, kawan-kawan yang ada di The Blangkon TV, saat ini saya sudah bersama orang yang sangat spesial. Beliau cantik, beliau cerdas, dan beliau berprestasi. Siapa yang tidak mengenal beliau? Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Blangkon. Sehat. Alhamdulillah, selamat siang buat pemirsa semuanya untuk Blangkon TV. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, adem ya disapa Bu Wali Kota. Bu, pertama yang saya tanyakan, capek nggak sih Bu ngurusin warga selama ini, Bu? Alhamdulillah, rasa capeknya hilang kalau masyarakatnya senang. Dan walaupun saya mungkin sebagai manusia nggak sempurna, sebagai wali kota banyak kekurangan, tapi saya melihat bagaimana partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa, dan saya bangga menjadi wali kota Tangsel karena warganya luar biasa. Keren banget. Ya. Tuh, para konco, meskipun capek namanya udah pengabdian, Bu ya? Iya. Pengabdian dan juga menjadi salah satu cita-cita dari awal itu mau dulu cita-cita dari awal itu politisi atau gimana? Bukan, saya cita-citanya pengen jadi dokter, tapi gitu. 3 kali tes nggak lulus. Oh, jadi pas mau jadi dokter tidak lulus? Enggak, ya gimana mau lulus kalau belajarnya juga bener. Jadi pas saya lihat anak saya dengan prestasi ya, namanya ibu pasti bangga ya sama anaknya. Ya kegigihan mereka untuk berjuang agar masuk perguruan tinggi negeri luar biasa. Jauh sekali dibandingkan dengan saya waktu ya banyak main, banyak segala macam aktivitas organisasi. Ya mungkin jadi 3 kali coba karena nggak serius. Betul. Ya akhirnya nggak bisa masuk. Tapi ya ambil hikmahnya, mungkin jalan hidup saya seperti ini ya nggak apa-apa. Yang penting kan jadi dokter mengabdi, jadi wali kota juga banyak hal. Saya punya peluang untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, tapi Bu, orang pengen tahu Bu, dulu pertama kali di politik itu memang ada yang menyemplungkan ke politik itu, atau memang Ibu memang pengen sekali jadi politisi, akhirnya sekarang jadi wali kota? Jadi ceritanya saya kan dari kecil SD pramuka, SMP pramuka OSIS, SMA OSIS, kuliah juga saya aktif di Fakultas Senat, kan waktu itu Fakultas Senat Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Dan pada saat selesai sekolah notaris, saya aktif di Ikatan Notaris, terus ikut organisasi PMI, banyak organisasi sosial yang saya ikuti, Paskibra juga saya ikut, dan yang lainnya. Nah, pada saat 2006 awal pilkada pertama kali dilakukan secara langsung oleh masyarakat, kakak ipar saya, Bu Atut, itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Kami berbagi tugas dengan kakak-kakak yang lainnya, karena saya notaris di Tangerang, waktu itu kan Kabupaten Tangerang, Tangsel belum ada. Sehingga tugas saya penanggung jawab untuk pemenangan di Tangerang Raya. Bagaimana saya menggantikan ibu, sosialisasi, ketemu, silaturahmi, banyak toko, aktivitas kegiatan sosial yang lainnya. Nah, selesai itu semua, alhamdulillah Bu Atut terpilih menjadi gubernur,
Dan setelah itu pun juga saya aktif kembali ke kebiasaan saya untuk dan pekerjaannya sebagai notaris pada saat itu. Dan alhamdulillah saya terus melakukan aktivitas sebagai PMI, waktu itu pengurus PMI. Dan 2008 Tangsel dimekarkan, 2011 ada kontestasi politik. Selama 2006 sampai dengan 2008 ya, waktu itu pilkada kabupaten juga saya nggak pernah berhenti untuk silaturahmi, karena bagi saya manakala pilkada selesai dan Bu Atu terpilih, kami masih terus menjalin silaturahmi dengan tim pemenangan yang lain dan tokoh yang lainnya. Pada saat pilkada kabupaten, waktu itu sebelumnya diminta juga calon wakil bupati. Nah, di situ ada dorongan permintaan untuk ikut dan terjun dalam dunia politik. Di situ sih titik mulanya sebetulnya. Jadi mengesankan, membosankan atau sangat menantang, Ibu? Kalau ya semuanya dari jadi Bu sampai merasakan semuanya kayak gitu ya? Iya, kita rasain kadang bosen, kadang jenuh, kadang seneng, sedih, capek, ya campur aduk lah, campur aduk semuanya. Nah, ini para konco juga pengen tahu nih Bu, di Tangsel ini, Ibu udah pada, para konco juga udah pada tahu, dinastinya itu sangat kuat. Ibu menanggapi dinasti politik itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Gini, saya sempat, dan kita ngikutin terus ya, proses dinasti kan bukan hanya keluarga kami saja, banyak keluarga yang lainnya. Dalam contoh di dalam rumah saya, suami saya, anak-anak saya dari kecil mereka berbicara tim pemenangan, bagaimana pemenangan untuk pilkada Bu Atu, bagaimana misalnya ada pemenangan yang lainnya, dan bagaimana kita berdiskusi untuk pemenangan pileg dan yang lainnya. Di meja kita bicara seperti itu, anak-anak kita mendengar. Yang saya nggak tahu nih, ke depan anak saya mau seperti apa. Nah, sama halnya misalnya dengan anak dokter, biasanya jadi dokter, bener nggak? Jadi kan itu tinggal dari passionnya kita sendiri. Dan dinasti di dalam politik, apalagi dengan era demokrasi, nggak bisa serta-merta kita anak siapa bisa jadi. Yang pasti kan harus meyakinkan kepada masyarakat siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang kita janjikan kepada masyarakat. Jadi dinasti itu juga bagi saya lebih kepada hal ada jalannya orang lain atau keluarga kita pernah melakukan hal tersebut, kita terjun di dalam hal tersebut. Sekarang anak dokter, terus bapaknya dokter, dinasti dokter bukan? Atau misalnya anak insinyur jadi insinyur lagi, apakah dinasti ini insinyur? Enggak juga. Jadi kembali ke individu masing-masing, bahwa profesi sebagai politisi iya, jalurnya misalnya ternyata anaknya atau yang lainnya, misalnya anak bupati nyalon karena bapaknya bupati, bapaknya gubernur, anaknya nyalon gubernur. Kembali lagi, ini pesta demokrasi, tinggal yakinkan masyarakat memilih seperti apa. Tuh para konco. Jadi jangan salah kaprah, jangan underestimate dengan dinasti politik. Contohnya banyak yang sukses ya Bu ya. Dan memang di kesehariannya beliau dan tim keluarganya sudah ngomongin politik, jadi maklum lah, anak dokter aja bisa jadi dokter, kenapa politik tidak Bu ya? Iya. Nah, selama 10 tahun ini Bu, apa sih Ibu yang merasa Ibu sudah tinggalkan ke Tangsel ini Bu, yang Ibu ciptakan dan Ibu menjadi atensi, meskipun masalah udah tahu, tapi yang merasa Ibu, ini loh tinggalan saya, ini loh yang menjadi kemampuan saya untuk menjadikan Tangsel seperti lebih baik. Ya kembali mungkin masyarakat yang bisa menilai. Saya hanya membayangkan bahwa Tangsel ini adalah rumah kita bersama. Itu di periode pertama. Sebagai daerah baru, sebagai daerah pemekaran, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Karena kan tujuan dimekarkan pasti tujuannya untuk memperpendek jalur birokrasi, meningkatkan daya saing daerah, pasti ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Tangsel. Awal saya menjadi wali kota, banyak hal yang harus kita benahi karena mungkin rentang kendali yang sangat jauh antara kabupaten dengan kota Tangsel. Nah, pada saat Tangsel berdiri, hal yang harus saya lakukan sesuai dengan pada saat saya kampanye ketemu dengan warga, yang saya sampaikan visi misi dan masuk ke dalam RPJMD, yaitu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendidikan dulu saya tahu persis, ingat bagaimana keluhan warga masuk sekolah mesti bayar 5 juta, 10 juta, berapa juta, itu saya hapuskan untuk uang pangkal. Gak usah bayar uang pangkal, nanti bangunan sekolah kita lakukan dengan dana APBD, contoh di situ. Dan sekolah gratis, dulu SD, SMP, SMA, tapi karena SMA kan beralih ke provinsi ya, sekarang tanggung jawabnya. Kesehatan juga, ya orang kaya aja bisa karena sakit bisa miskin, jatuh miskin. Makanya kenapa bagi saya orang sakit harus kita bantu. Makanya pengobatan berobat gratis di puskesmas, di rumah sakit kita lakukan. Dan infrastruktur, jalan-jalan lingkungan, jalan kota, pelebaran jalan terus kita lakukan. Itu di pertama, karena saya ingin membuat fondasi yang baik untuk rumah kita bersama. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, kondusif antara masyarakat yang tentu di sini kan hampir rata-rata sebenarnya 70% pendatang. Tapi bagaimana harmonisasi itu ada di Kota Tangerang Selatan sehingga
menumbuhkan masyarakat Tangsel yang cinta terhadap kotanya. Saya ngalamin Mas Blankon waktu awal-awal tahun 2010, 2009. Kalau ditanya dari mana, dari Ciputat, Jakarta Selatan. Betul. Memang ada sekarang, sih perbatasan. Iya, sekarang kadang-kadang juga seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang udah nggak nemu lagi. Selalu kalau misalnya saya ada acara di Jakarta, Bu Irin, saya warga ibu, orang Tangsel. Oh itu wali kota saya. Berarti kan otomatis itu sebetulnya lontaran yang menyatakan bahwa saya sebagai warga Tangsel cinta sama kotanya. Nah kalau masyarakat udah cinta sama kotanya, udah bagi kami pemerintah mendorong partisipasi dan itu terbukti. Jadi makanya kenapa tadi di awal saya bilang Mas Blankon, saya sebagai warga kota Tangsel bangga karena punya warga Tangsel yang luar biasa. Saya juga bangga Bu. Saya 2009 pernah kesini ketemu Pak Soleh. Dan kondisinya wah luar biasa, masih amburadul karena waktu itu masih awal-awal. Sekarang perubahannya wah luar biasa. Kita patut acungi jempol buat Ibu Irin. Nah, ini ada juga Bu yang pesan tanya Bu, Ibu itu kelihatannya di layar itu tabah, di layar itu adem, padahal Ibu itu sebenarnya, ya mohon maaf, masalah itu sebenarnya banyak dari segi kemarin ada suami yang kena kasus, Ibu apa namanya kakak yang kena kasus. Bagaimana sih Bu menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi? Ibu itu menunjukkan kepada publik kalau Ibu kelihatan tenang dan tetap bisa mengayomi publik gitu. Kuncinya nggak pernah baca berita. Malah nggak pernah baca berita. Iya, jadi apa ya emang iya bener gitu. Jadi mau ketemu Mas Blankon, mau ketemu wartawan, biasanya senyum aja. Saya nggak tahu Mas Blankon ngomongin apa sih di belakang atau wartawan nulis apa. Yang pasti saya tahu apa yang saya lakukan dan Allah Maha Tahu selalu melihat kita dan saya berdiri tegak untuk anak-anak saya dan bagaimana amanah saya bisa jalankan semuanya. Baik sebagai seorang istri, seorang ibu, dan wali kota yang selama ini saya pegang. Itu aja kuncinya. Saya suka dan nggak pernah jarang main medsos. Kalau medsos juga paling cuma buat lihat orang aja stalking gitu kan. Nah itu kuncinya saudara. Nggak pernah lihat berita, bisa nggak ya kira-kira ya? Bisa, karena misalnya karena saya punya. Karena kan kita punya tim ya, kita punya humas, kita punya apa. Manakala berita yang penting, pasti mereka sampaikan ke saya. Apalagi misalnya keluhan warga. Jadi kita yang memfilter diri gitu loh. Jadi ini berita sesuatu yang pasti akan membuat saya nggak enak, nggak usah saya baca. Yang tahu saya kok sebetulnya realnya seperti apa. Tapi kalau ada berita tentang keluhan warga, pasti saya baca. Nggak mungkin nggak saya baca dan kita tindak lanjut. Ya, benar sih Bu. Menurut saya benar karena penting mengurusi warga daripada mengurusi hal-hal yang tidak jelas atau lagi ya. Ya kita yang bisa ngatur betul, hati kita sih gitu. Kalau Mas Blankon mungkin udah bisa baca terus semangat gitu kan. Kalau saya habis nggak semangat terus melihat Ibu semangat, jadi saya semangat Bu. Iya, sama-sama. Bu selanjutnya Bu, sebentar lagi Ibu pensiun dari wali kota. Meskipun politik saya yakin nanti akan banyak yang melirik Ibu di kancah nasional. Apa rencana Ibu setelah nanti pensiun dari dunia wali kota jadi wali kota? Ya, yang pasti PR saya sekolah S3 saya mesti lanjutin. Ini yang tertunda banget. Padahal targetnya pengennya sebelum selesai jadi wali kota sekolah S3 selesai. Tapi karena COVID, karena banyak hal yang memang saya harus fokus, sehingga saya bukan menunda ya, mungkin memperlambat. Jadi lambat jalannya. Yang pasti saya harus ngebut. Mudah-mudahan sih bisa selesaikan sekolah S3 saya. Terus nanti akan berpikir apakah kembali ke profesi saya sebagai notaris atau PPAT. Yang pasti sekarang saya pengurus DPP di Partai Golkar, mungkin saya akan aktif di sana dan ya itu aja dulu gitu. Itu aja kayaknya udah banyak juga sih gitu. Ya bukan tidak mungkin nanti ketika ada Pilkada Banten bisa aja ya. Istirahat dulu Mas. Jadi mau istirahat, mau ngurusin S3 dan akan aktif di Partai B ya. Nah itu para konco. Jadi kalau yang ingin menunggu kiprah itu setelah ini ya mungkin Ibu nyelesain sekolah dulu S3. Nah doanya amin, mudah-mudahan cepat selesai sekolahnya Bu dan tetap aktif di partai Bu. Pasti akan banyak yang nanti lagi kiprah Ibu di kancah nasional. Selanjutnya Bu, menurut Ibu PR apa sih Bu yang sekarang Ibu tinggalkan ke calon pemimpin nanti, karena ini baru ada pilkada yang masih belum dilaksanakan dan mungkin Ibu memberikan pesan kepada mereka nanti calon pemimpin terpilih? Yang pasti apalagi dengan pandemi COVID-19, pembangunan tidak boleh berhenti, harus terus berjalan dan fondasi sudah kita buat. Tinggal melihat, tentu sebagai manusia saya juga ada banyak kekurangan, banyak hal yang belum sesuai keinginan masyarakat. Tinggal dengarkan apa kata masyarakat dan buat skala prioritas dengan keterbatasan anggaran, apalagi di masa pandemi COVID yang insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa recovery, bisa pulih sehingga
potensi PAD kita bisa terus kita gali, komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi terus kita jalankan, dan program penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Kita tahu di masa pandemi COVID 2021 selesai April 2021, ini yang kita susun adalah bagaimana pemulihan kesehatan dan juga jaring pengaman sosial yang kita bantu dari pemerintah pusat. Nggak perlu pakai anggaran kita kan lebih bagus, sehingga kita bagaimana komunikasi dengan pemerintah pusat dengan baik, dan pemberdayaan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Dan setelah itu lihat lagi program tentu ke pendidikan, karena tidak mungkin anak-anak sekolah seperti sekarang. Kalau bagi saya sebetulnya saya sudah dorong agar anak-anak dilihat lagi untuk bisa sekolah secara langsung, apakah misalnya bergantian atau seperti apa. Karena saya melihat pembelajaran jarak jauh ini bagus, tapi bahwa pendidikan anak kan tidak hanya persoalan belajar menulis dan berhitung, ada budi pekerti, interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya, terus bagaimana kedisiplinan dan hal-hal lain yang tentu ada peran guru di situ yang tidak bisa tergantikan. Walaupun kita sebagai orang tua tentu mampu menjadi seorang guru, tapi yang pengalaman, dan saya keliling sama ibu-ibu udah pada curhat pengen anaknya sekolah. Udah capek. Ternyata susah jadi guru ya. Intinya itu sih sebetulnya. Nah, mudah-mudahan nih ketiga calon nanti ini bisa meneruskan perjuangan Ibu untuk membangun Tangerang Selatan itu ya. Nah, Bu, sekarang saya pengen tanya tentang sosok inspirasi Ibu ini sebenarnya siapa sih Bu dalam menjalani profesi sebagai wali kota, sebagai politisi, juga sebagai aktivis Bu? Saya banyak belajar dengan orang-orang yang berhasil, terutama kaum perempuan. Terlepas dari pro kontra, Bu Atut adalah inspirasi bagi saya. Beliau perempuan pertama yang jadi gubernur. Ibu Megawati, terlepas pro dan kontranya, beliau adalah presiden pertama, dan sampai hari ini sebagai seorang pemimpin di partai politik yang tentu akan lebih sulit kan memimpin sebuah partai. Dan tentu dengan politisi-politisi yang lainnya, dan tentu juga yang terpenting dari itu semua bagi saya, inspirasi yang terbesar buat saya adalah kakek saya. Kenapa Bu kakek itu? Kakek saya sekarang usianya 93 tahun. Alhamdulillah beliau masih panjang umur, dan saya 11 tahun hidup dengan beliau, bukan 11, 13 tahun. Masa kecil saya hidup dengan kakek saya dan nenek saya di Banjar, di Ciamis, dan beliau bagaimana mendidik saya keseimbangan dunia dan akhirat. Itu yang penting, dan sehingga manakala kita mengambil profesi apapun, selalu pesan kakek saya satu, maslahat. Maslahat artinya bermanfaat, artinya yang terbaik menurut Allah. Jadi waktu saya minta izin pengen masuk fakultas hukum, atau saya waktu itu sebetulnya waktu tingkat pertama saya keterima di fakultas kedokteran, tapi swasta. Saya tanya, nggak apa-apa, sok dibiayain, tapi masih benar sekolahannya. Saya berpikir bahwa ayah saya seorang pegawai negeri, yang saya masih berpikir ulang waktu itu biayanya, sehingga saya memutuskan masuk ke fakultas hukum, dan ternyata yang terbaik adalah fakultas hukum. Terus pada saat memilih menjadi seorang notaris, itu pun juga di sekolah S1 saya ambil apa nih, saya ambil notaris. Itu pun juga selalu nasihat kakek saya, di samping orang tua saya atau ibu bapak saya yang kita bisa banyak berdiskusi. Beliau orang yang simpel berbicara tapi penuh makna, dan itulah yang menjadi kunci penguat bagi saya sampai hari ini, dan menurut saya beliau adalah orang yang sangat inspiratif. Nah, kalau Ibu bisa dipesankan kepada publik atau kepada masyarakat, bagaimana sih Bu kita harus menjalani profesi ini, mencintai profesi ini hingga menjadi berhasil seperti itu, pesan singkat kepada masyarakat? Iya, profesi apapun, bekerja di bidang apapun, yakini itu adalah yang terbaik Allah berikan kepada kita, dan yang terpenting adalah maslahat dunia akhirat itu aja. Jadi pada saat manakala kesulitan, yakini adalah bagian dari ujian untuk kita lebih baik, dan manakala kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, bahwa jangan lupa untuk maslahat dunia akhirat. Nah, itu para konco, sedikit tapi sangat inspiratif dari Ibu Airin Rahmidiani ya. Meskipun beliau sekarang sebentar lagi pensiun, tapi mempunyai cita-cita pendidikan. Kayaknya konsepnya beliau memang di pendidikan. Pertanyaan terakhir Ibu. Ibu, sosok yang paling berjasa di balik kesuksesan Ibu ini siapa sih Bu? Kakek. Ibu bapak saya, suami saya, anak-anak saya, kakak-kakak, adik saya, dan keluarga saya. Mereka adalah orang-orang yang menerima saya apa adanya, yang selalu mendorong dan selalu ada di saat susah dan senang. Oke, itu intinya keluarga, saudara. Keluarga, orang terdekat menjadi motivasi buat kita sendiri untuk bergerak lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya para konco sedulur, sobat guys. Kita telah
berkesempatan untuk silaturahmi dengan orang nomor 1 di Tangerang Selatan, Ibu Erin Hamidiani. Terima kasih atas waktunya Bu, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Blangkon. Ya, terima kasih. Ya.